Semua penonton di dalam aula meneriakkan nama yang berbeda dengan penuh semangat. Di antaranya nama Pushkin yang paling keras. Tiba-tiba suara gemuruhnya terdengar. Segala macam aliran energi warna-warni meledak di dalam aula. Aufa, Kazan, kalian berdua pergi dan bunuh bajingan berambut hitam itu. Ginelli dikelilingi oleh aliran energi hitam. Dia berkomunikasi melalui energi genetik. Secara bersamaan mengacungkan dua bilah busur panjang. Dimengerti, tidak masalah. Serahkan semuanya pada kita. Kemudian mereka berdua langsung menuju Lao Feng. Pada saat ini pertempuran massal di dalam aula sudah dimulai. Seketika sambaran petir langsung mengarah ke mereka berdua. Bajingan, Aofei dan Gazan hanya bisa berhenti dan melawan pejuang lain yang mengganggu mereka. Pushkin yang mengenakan baju besi energi genetik, tinggi dan kokoh seperti dewa. Tubuhnya dipenuhi dengan aliran energi kuning. Dengan satu langkah, dia bergegas ke kelompok jenius dan tinjuannya yang besar menghantam semua orang. Dengan hanya satu pukulan pedang musuh terbang menjauh, sementara tinju kedua mendarat tepat di dahi musuh. Pada saat ini bukan hanya Pushkin, bahkan Ginelli dan yang lainnya sedang bergerak. Di kejauhan menginjak orbit shuttle, Lao Feng membawa tongkat panjang emas di punggungnya. Di antara banyak jenius, dia dianggap kurus, namun dia memiliki aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Tatapan Lao Feng dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini masih banyak lawan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat dan membunuh mereka semua secara langsung. Melayang di udara, tongkat panjang emas di punggung Lao Feng tiba-tiba menembakkan cahaya keemasan. Sejumlah besar energi emas mengelilingi tubuh Lao Feng dan akhirnya menembak. Teknik pedang ilusi, Lao Feng mengendalikannya dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Langkah pertama yang dia lakukan di area perang, Lao Feng sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pelangi emas langsung menghantam perisai pemuda itu. Seketika tulang lengannya patah. Bagaimana mungkin? Mata pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Namun pelangi emas itu tiba-tiba melesat ke dahinya. Kekuatan dan kecepatan cahaya emas itu tidak melambat sama sekali, karena mengikuti pola dan melesat menuju jenius berikutnya. Di depannya wanita cantik memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia langsung mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir. Pelangi emas yang sangat kuat menerobos pertahanan dan mengenai langsung ke senjata terbang. Setelah itu menembus dahi wanita itu. Pelangi emas akhirnya kembali ke sisi Lao Feng. Pelangi emas ini sebenarnya adalah pedang emas ilusi. Luar biasa, itu sangat kuat. Para jenius di sekitarnya semua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Hanya dengan satu gerakan, Lao Feng membunuh dua jenius secara bergantian. Hukum asal, dia pasti memiliki pemahaman tentang hukum asal. Ginelli, bajingan itu, dia sebenarnya ingin melawan. Sekarang bagaimana kita bisa membunuhnya? Aofei dan Gazan merasakan ketakutan yang luar biasa. Ayo pergi, siapa yang berani main-main dengan Lao Feng? Lalu keduanya langsung pergi dengan cepat. Di kejauhan tatapan Lao Feng menemukan dua jenius terdekat, yaitu Aofei dan Gazan. Lalu Lao Feng dengan cepat terbang ke arah mereka. Dia datang, ekspresi Aofei dan Gazan berubah. Pelangi emas langsung melesat ke arah mereka. Gazan yang terbang di belakang dengan cepat mengayunkan kapak besar di tangannya. Gazan hanya bisa merasakan energi yang sangat tak tertandingi dari kapaknya. Gagang kanan langsung bengkok dan putus. Bersamaan dengan itu tangan kanannya menjadi kaku dan tidak bisa berpegangan pada kapak. Pelangi emas itu hanya menembak seperti peluru menembus dahinya dan terus mengejar Aofei yang melarikan diri. Pedang ilusi emas itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa pergi jauh. Ini sudah berakhir. Mata Aofei sangat ketakutan. Setelah itu dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap wajah Ginelli yang jauh. Pedang ilusi emas yang diresapi dengan hukum asal-usul emas sama kuat dan menusuk seperti matahari. Meskipun Aofei menduduki peringkat yang sangat tinggi di dunia selama tahap eliminasi, dia masih mudah terbunuh. Para penonton semua terdiam. Lagi pula dia menduduki peringkat tertinggi di kelompoknya. Namun 1 miliar penonton dari berbagai medan bintang tidak pernah menyangka Lao Feng yang menduduki peringkat nomor 5 di kelompoknya ini sebenarnya sangat pemberani. Bahkan lebih dari dewa perang seperti Pushkin. Lebih dari 1 juta penonton dari kerajaan Gunung Naga Hitam semua menatap dengan gembira. Ayah, Little Hai dan Ping Ping sama-sama berdiri dari kursi mereka dan berteriak sekuat tenaga. Kakak ketiga, Gong dan Dewa Petir juga berdiri. Mereka melihat Lao Feng melepaskan kekuatannya.
membunuh dua jenius dalam sekejap, dan mengejar serta membunuh dua lainnya tepat setelahnya. Mereka menyaksikan para jenius lain yang semuanya ketakutan konyol, semua melarikan diri dan tidak berani mendekati Lo Feng. "Selamat yang mulia!" Segera orang-orang di bawah berteriak. "Itu adalah persenjataan Nansen," kata Asuka dengan kaget. "Benar, itu persenjataan Nansen." Di sampingnya paman kerajaan juga mengangguk. Mendengar itu kaisar terkejut. "Salah satu dari 9 senjata dewa. Awalnya aku mengira itu adalah tongkat tempur jarak dekat seperti senjata biasa." Kemudian Asuka berkata dengan hormat, "Baru saja yang digunakan Lo Feng adalah gerakan pertama bila ilusi persenjataan Nansen. Melihat bagaimana dia menggunakannya, dia jelas memiliki pemahaman yang baik tentang level pertama. Untuk bisa melepaskannya seperti itu di level bintang, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh level bintang. Bahkan di dalam alam semesta Ganwu, jumlah orang yang mampu menyamai Lo Feng sangat jarang." Benar, untuk dapat melepaskan level pertama, seseorang harus memiliki pemahaman tentang hukum asal. Paman kerajaan di samping berkata dengan bangga. Di dalam arena, Ginelli hanya bisa mendengarkan amukan dari Aofei yang bergema di telinganya. Ginelli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan tentang kematiannya. Pandangannya tertuju pada Lo Feng yang jauh. Di dalam dirinya dipenuhi dengan amarah. Bajingan, dia sebenarnya sangat kuat. Setelah membunuh mereka berdua, Lo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Ginelli. Para jenius ini semua takut oleh kekuatan Lo Feng yang tidak masuk akal dan kuat. Oleh karena itu, dia ditinggalkan karena mereka semua menghindarinya, menyebabkan Lo Feng harus mencari mangsanya sendiri. Duduklah lebih jauh. Di ruang persiapan, Ginelli dengan dingin memarahi Lo Feng. Peristiwa itu segera muncul di benak Lo Feng. Karena memang seperti itu, mangsa berikutnya adalah dia. Mata Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian Forbid Shuttle menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Ginelli. Bajingan, bagaimana bisa aku bertemu dengan orang yang begitu kuat? Ginelli berpikir saat dia dipenuhi dengan kebencian. Namun sebagai salah satu elit yang dilatih oleh keluarga kekaisaran Ganwu, dia sangat jelas tentang perbedaan seorang pejuang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal dibandingkan dengan yang tidak. Oleh karena itu dia berbalik untuk melarikan diri dan berteriak, "Pushkin, bajingan berambut hitam itu ingin membunuhku. Pushkin, bantulah aku. Kamu benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah," kata Pushkin dengan suara rendah yang tebal bergema di telinga Ginelli. Berdasarkan kekuatan dan pangkat di grup ini, Pushkin adalah nomor 1, sedangkan Ginelli adalah nomor 2. Karena mereka berasal dari kelompok yang sama, Ginelli telah lama membuat kesepakatan dengan Pushkin. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka akan dengan mudah melewati perang arena. Tapi mau bagaimana lagi, Ginelli telah mengacaukan Lo Feng. Jika Ginelli tidak membuatnya gusar sebelumnya, Lo Feng mungkin tidak akan membunuhnya. Karena meskipun Lo Feng kuat, dia masih tidak mau berkelahi dengan nomor 1 dan 2 dari kelompok itu. Kemudian Pushkin mengambil satu langkah dan bergegas ke depan Ginelli. Matanya yang besar bersinar hijau saat dia menatap Lo Feng. "Ginelli salah, namun kamu tidak harus melawannya. Jika kau mengampuni nyawa Ginelli, kita semua bisa melewati perang arena." Lo Feng yang berdiri di atas Forbid Shuttle memandang raksasa di hadapannya. Di depannya Pushkin tampak marah, seolah bersiap untuk mengatakan sesuatu. Mata Lo Feng berkilau dan berkilat. Seketika suara gemuruh terdengar. Pelangi emas langsung melesat ke arahnya dan ekspresi Pushkin berubah drastis. Meraung sambil melambaikan tangan kanannya yang terbungkus aliran energi kuning. Gerakan tangannya hampir seperti menggerakkan gunung. Tampaknya lambat namun sebenarnya berhasil memblokir energi pelangi emas Lo Feng. Yang bisa didengar hanyalah gemuruh dan benturannya menghancurkan bumi. Pushkin dipaksa kembali ke jarak 10 meter saat dia menggertakkan gigi dan menatapnya. Lo Feng sangatlah tercengang. Di informasi, Pushkin belum melangkah melalui gerbang hukum asal. Melihat dia sekarang itu sepertinya benar. Namun, dengan domain level 9 dia sebenarnya mampu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. "Pushkin, kamu bukan tandinganku. Beri aku jalan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa melewati perang arena." Lo Feng dengan dingin menatap Pushkin dan berbicara kepadanya. Untuk benar-benar membunuh Pushkin, dia memperkirakan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Pada saat itu lebih banyak orang akan mati di arena dan hanya tersisa 10 orang. Pertempuran akan berakhir. Kemudian Pushkin mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke arah Lo Feng.
sekali lagi dengan mata hijaunya yang besar sebelum menggigit dengan keras dan pergi ke arah kelompok jenius lain yang masih bertarung. Pushkin, cepat bersembunyi di belakang. Ginelli meraung dengan cepat melalui energi genetik. Kemudian Pushkin berkata dan melambaikan tinjuannya dan membunuh para jenius satu persatu. Lalu Lo Feng memandang Ginelli. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dalam kelompok 100 orang ini, dia adalah satu-satunya yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Karena dia juga menggunakan persenjataan Nansen, hanya dengan satu gerakan Lo Feng tahu bahwa Pushkin sudah terluka. Jika dia terus berjuang, Pushkin pasti akan mati tanpa keraguan. Lo Feng tidak ingin membuang waktu lagi dan Pushkin juga tidak ingin membiarkan dirinya mati karena Ginelli. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak bertarung, karena itu adalah pilihan terbaik untuknya. Bajingan, Ginelli berkata pelan sambil melarikan diri secepat yang dia bisa. Lalu Lo Feng dengan sangat cepat mengejarnya menggunakan Forbid Shuttle. Sangat cepat, ekspresi Ginelli berubah karena Lo Feng telah menyusulnya dalam sekejap mata. Dengan satu langkah, ruang itu sendiri tampaknya melengkung di sekitarnya saat Ginelli tiba-tiba bergegas menuju Lo Feng. Kemudian pelangi emas melesat seperti cahaya kemasan dan menyerang Ginelli dalam sekejap. Ginelli menyilangkan pedangnya dan mendorongnya ke depan. Setelah bentrokan itu, seluruh tubuhnya bergetar karena terkejut saat dia memuntahkan darah segar yang naik ke tenggorokannya. Dia benar-benar memblokirnya. Lo Feng mengerutkan alisnya. Kemudian pelangi emas melesat sekali lagi ke arahnya. Aku tidak bisa menahannya, namun aku tidak punya pilihan lain. Pada saat yang sama, ini terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk menghindar. Ginelli berpikir keras untuk menemukan solusi. Dia hanya bisa menggunakan dua bilanya untuk memblokirnya lagi. Namun kali ini lengannya sudah melemah dan dia sudah terluka sejak pukulan pertama. Kemudian kedua bila itu segera terlempar. Sementara pelangi emas sedikit melengkung dan menembus Ginelli yang tampak pucat. Tepat melalui dahinya dan kapaknya meledak. Ginelli meninggal dan tersingkir dari turnamen. Kejadian ini menyebabkan Pushkin di kejauhan sangat kaget. Ginelli itu sebenarnya hanya berhasil memblokirnya satu kali dan mati pada saat serangan kedua Lo Feng dilepaskan. Dan Aofei bahkan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Aku khawatir hanya bisa memblokirnya paling banyak 4 atau 5 kali. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sekitar 15 menit dan jumlah yang selamat telah berkurang menjadi 10. Saat ini pertempuran telah selesai. Bajingan berambut hitam itu, siapa dia? Para jenius yang masih hidup semua memandangi Lo Feng dengan ketakutan tersembunyi. Namun banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Lo Feng. Karena selama perkenalan, mereka semua berada di ruang persiapan dan tidak dapat kesempatan untuk melihat gambar Lo Feng. Sebenarnya Lo Feng juga tidak tahu sebagian besar nama peserta. Kelompok ke-382 dari arena perang 90 telah dieliminasi dan 10 sisanya akan memiliki hak untuk memperebutkan tempat di 900 slot daftar nama. Suara rendah bergema di benak semua orang yang berada di aula. Lebih dari 1 juta penonton di Gunung Naga Hitam meraung dengan penuh semangat. Seluruh triliunan warga Pulau Gunung Naga Hitam semuanya meletus. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran sangat bersemangat. Banyak berita tentang Lo Feng mulai beredar. Selama pertempuran ini, kekuatan Lo Feng telah membuat lebih dari 1 triliun orang mendukungnya. Saat ini di Istana Pulau Gunung Naga Hitam, Asuka berkata dengan bangga. Kemungkinan tak terbatas di masa depannya. Masa depan Lo Feng ini sangat sulit untuk diprediksi. Kemudian Kaisar bertanya, apakah tidak ada cara bagi kita untuk membawanya ke Tanah Suci? Di sampingnya Asuka menggelengkan kepalanya. Yang mulia, melangkah melalui gerbang hukum asal hanya pada tingkat bintang, bukan untuk Tanah Suci Gunung Naga Hitam kita. Mendengar itu Kaisar sedikit terkejut dan kecewa. Tidak seperti pemimpin negara semesta Ganwu yang telah membangun negara alam semesta dan telah menjadi satu-satunya pemimpin mereka. Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam akan selalu berubah setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu ada banyak rahasia yang tidak diketahui oleh Kaisar ini. Bukankah Yang Mulia sudah melihat bahwa di seluruh alam semesta hanya ada satu pelatihan Ganwu dan dilarang untuk membuka pelatihan jenis lain? Asuka bertanya dengan hormat. Negeri semesta Ganwu memang menghormati yang terendah dari bakat dan menyerap mereka. Di sampingnya Kaisar mengangguk. Kemudian Asuka memberitahunya, karena inilah seorang jenius seperti Lo Feng akhirnya masih akan berakhir di tangan negara semesta Ganwu, dan kita bahkan tidak bisa mengeluh tentang itu. Tentu saja tidak peduli apa yang terjadi,
dia masih dianggap berasal dari bintang gunung naga hitam kita. Apapun pencapaiannya di masa depan akan tetap memiliki manfaat untuk bintang gunung naga hitam kita. Baiklah, aku mengerti. Di sampingnya Kaisar mengangguk. Di Pulau Gunung Naga Hitam, Lo Feng benar-benar menjadi terkenal. Pertempuran yang satu ini tidak hanya mengguncang seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam, tetapi juga seluruh negara semesta Ganwu. Ayah, semua orang di Pulau Gunung Naga Hitam sekarang tahu bagaimana penampilanmu. Saat kamu keluar, kamu akan dikenali dengan sangat cepat. Little Hai bertepuk tangan dan melompat ke samping Lo Feng karena dia jelas sangat bangga. Aku harus menyamarkan diriku saat aku pergi keluar. Lo Feng mengusap kepalanya. Ini agak aneh. Di sampingnya Susin berdiri dan menuangkan teh untuk Lo Feng dan sambil tersenyum. Setelah eliminasi terakhir kali, banyak organisasi mengirim orang. Setelah pertempuran perang arena ini, penampilanmu pasti yang paling menarik. Aku pikir lebih banyak organisasi dan kekuasaan akan datang. Namun sampai sekarang tidak ada yang datang sama sekali. Ya, ini sedikit aneh. Lalu Lo Feng mengangguk. Lo Feng, suara riang yang jelas terdengar. Kami baru saja mengatakan tidak ada yang datang, dan sekarang seseorang telah datang. Susin berpaling untuk melihat. Ada 3 pria berjalan dari kejauhan. Di tengah adalah seorang lelaki tua yang tampak tersenyum. Di sebelah kiri adalah seorang pria dengan jubah perang berwarna merah, dan yang di sebelah kanan adalah Ming Yu. Tuan Ming Yu, Lo Feng dengan cepat berdiri. Aku bukan tuan di sini. Lo Feng, izinkan aku memperkenalkanmu semua. Ming Yu tersenyum dan menunjuk pria berjubah merah tua itu. Ini adalah Jenderal Gunung Tiga Kapak, Jiang Tianchen. Di antara penguasa sektor di bintang Gunung Naga Hitam, dia pasti berada di puncak. Hormat saya, Jenderal. Lo Feng memberi hormat dan Jiang Tianchen mengangguk. Setelah itu Ming Yu mulai memperkenalkan lelaki tua berambut putih. Ini adalah kepala jenderal dari Gunung Tiga Kapak kami, salah satu dari 3 pendiri besar. Lo Feng dengan cepat membungkuk, namun pikirannya dalam kebingungan. Dari 3 pendiri besar Gunung Tiga Kapak, 2 diantaranya abadi, dan yang terakhir telah lenyap. Kemudian Ming Yu bertanya, "Di manakah Hong? Kepala jenderal ingin bertemu dengannya." "Tidak masalah, aku akan mencarinya." Lo Feng mengangguk dengan hormat. "Lo Feng, kenapa kepala jenderal datang mencari kakak laki-laki?" "Aku tidak tahu." Lo Feng menggelengkan kepalanya. "Itu hal yang bagus." Di samping mereka Ming Yu tersenyum. Semoga saja dia tidak mengecewakan kepala jenderal. Selain dia, Tuan Sektor Jiang Tianchen berkata dengan dingin. Di dalam rumah hanya ada 2 orang yang hadir, yaitu Hong dan kepala jenderal Lau. "Bakatmu lumayan, karaktermu juga mirip diriku saat itu. Adapun untuk mengajarimu, meskipun aku belum menjadi abadi, ketika sampai pada hukum dan domain asal cahaya, aku pasti cukup mampu menjadi gurumu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Bagaimanapun, ada satu hal yang harus aku peringatkan padamu. Rentang hidupku sudah mencapai akhir. Aku hanya memiliki sekitar 20.000 tahun lagi untuk hidup." Mendengar itu, perasaan Hong sangatlah kaget. Di depannya orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu dan aku benar-benar memiliki kedekatan. Kamu memiliki domain di level penjelajah bintang, begitupun denganku. Aku tidak takut mati. Aku telah mengambil jalan untuk menjadi yang terkuat dan ingin mencapai puncak kehidupan terbesar. Bahkan di aula kapak yang besar, aku telah memenangkan 1000 pertandingan terus-menerus dan memperoleh gelar penguasa kapak besar. Kemudian bersama dengan teman baikku, 2 penguasa domain serupa yang memperoleh gelar pejuang kapak bela diri besar, yaitu Lia dan Lai Meng. Kami mendirikan organisasi Gunung Tiga Kapak bersama. Saat itu aku adalah pemimpin dan keduanya membantuku. Kemudian mereka berdua menjadi abadi, namun aku tetap menjadi penguasa sektor. Jika rencanaku berhasil, saat aku menjadi abadi, aku akan menjadi pejuang mutlak di antara yang abadi." Mata lelaki tua itu berkilau, itu membakar rasa kerinduan yang tak tertandingi. "Bahkan jika aku bergabung dengan negara semesta Ganwu, aku akan segera menjadi yang paling abadi di puncak di bawah pemimpin negara." Seseorang yang abadi di bawah pemimpin semesta Ganwu. Hong merasa sangat kaget. Orang tua itu memandang Hong dan tersenyum. "Cahaya dan waktu, 2 hukum asal utama ini. Aku dapat mengajarimu dan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Bahkan di antara jutaan penguasa sektor di negara semesta Ganwu, pasti akan mengatakan tanpa ragu bahwa aku ada di 3 teratas.
Bahkan melawan yang abadi, aku memiliki jaminan pasti untuk melarikan diri hidup-hidup. Hong memandang dengan kaget pada orang tua itu. Aku dianggap sebagai legenda di negara semesta Ganwu. Bahkan abadi harus menunjukkan rasa hormat padaku. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai guru, maka kamu harus siap untuk berkeliaran di alam semesta yang tak berujung. Aku baru saja meninggalkan isolasiku. Dengan sisa hidupku hanya 20.000 tahun, aku ingin melihat banyak tempat sebelum aku mati. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai guru, maka setelah kamu menjadi murid, kamu tentu harus mengikutiku. Hong mengerutkan alisnya, berkeliaran selama 20.000 tahun. Baiklah, orang tua itu mengangguk. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk segera memberikan jawaban. Pikirkan baik-baik tentang keputusanmu. Aku akan memberimu 10 hari untuk memikirkannya. Orang tua itu menyelesaikan kalimatnya dan segera keluar. Kemudian Lo Feng dan Dewa Petir menyaksikan orang tua itu bersama Jiang Tianchen dan Ming Yu pergi. Kakak laki-laki, Dewa Petir bertanya, "Untuk apa kepala jenderal itu menemuimu?" Kemudian Hong tertawa dan menjawab, "Dia ingin menjadikanku sebagai muridnya. Kalau dipikir-pikir, aku dianggap sebagai pelopor generasi pertama di bumi. Namun sebagai orang lain yang menerimaku sebagai murid, aku tidak bisa tidak mengatakan. Kekuatan alam semesta memang banyak. Dengan banyak dari mereka dari tempat lain dan jauh lebih kuat dari kita. Mereka memang punya hak untuk menjadi guru kita. Sebenarnya, aku siap untuk menerimanya lebih awal." "Apakah itu akan terjadi?" Lo Feng berkata dengan dingin. "Jika aku menganggapnya sebagai guru, aku harus mengikutinya dan berkeliling, meninggalkan bumi dan mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun." Mendengar itu, Dewa Petir menatapnya. Aku ragu-ragu apakah akan menganggapnya sebagai guruku atau tidak. Sebenarnya, meskipun aku berkeliaran di alam semesta bersamanya, aku masih bisa menghubungi keluargaku melalui jaringan semesta virtual dan bertemu kalian di sana juga. Namun meninggalkan bumi selama 20.000 tahun masih terasa berat bagiku. Tentu saja kamu harus menganggapnya sebagai gurumu. Babata yang berada di bahu Lo Feng mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk ke arah Hong. Dasar bodoh, dia adalah Lo, pendiri Gunung Tiga Kapak. Banyak penguasa sektor bersedia mendengarkan petunjuknya. Ini adalah sosok yang sangat terhormat dan besar di medan bintang Gunung Naga Hitam. Tuan Sektor Waktu, Lo Feng dan Dewa Petir terkejut dengan nama itu. Tuan Sektor Waktu, nama yang bombastis. Asisten virtual di bahu Dewa Petir yaitu Tuan Wu memelototi Babata. Hanya bocah manja yang akan menyombongkan diri seperti itu. Orang tua tadi berani menyebut dirinya penguasa sektor waktu. Dasar cabul sakit yang dikurung dalam isolasi selama 10 juta tahun. Apa yang kamu tahu? Babata menunjuk pada Tuan Wu. Lau adalah sosok terbaik dalam 10 juta tahun ini. Selama waktu itu kamu terkunci di dunia dalam dunia. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk berbicara omong kosong. Dasar anak nakal. Tuan Wu meraung. Aku telah mengikuti pemilikku selama lebih dari 10 juta tahun. Aku hidup lebih lama darimu. Babata menunjuk ke arah Tuan Wu dan meraung. Lo Feng dan Dewa Petir menggosok kepala mereka. Tuanku, kedua AI yang hidup ini setiap kali bertemu mereka akan bertengkar. Kemudian Hong berkata, "Aku akan memikirkannya dengan baik." Setelah itu Babata memberitahunya, "Mendengarkan perkataanku tidak ada salahnya." Kedatangan kepala jenderal legendaris Lau dari Gunung Tiga Kapak memang menyebabkan pemikiran Hong bingung. Sementara itu, kelompok-kelompok di arena perang terlibat dalam pertempuran mereka dengan sangat cepat. Setelah 5 hari, 1.000 kelompok telah menyelesaikan semua pertempuran mereka. Dengan 90.000 tersingkir dan hanya 10.000 yang tersisa. Dan hanya 900 slot yang akan masuk ke dalam daftar nama. Setelah masuk daftar nama, seseorang dapat mewakili negara semesta Ganwu dan bersaing dengan puncak jenius dari negara semesta lain.